never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dalam universe Naruto, sebagai seorang shinobi, mereka memiliki level masing-masing cuy. Dari yang paling rendah Genin, middle Chunin, dan yang paling tinggi pangkatnya Jonin. Tapi sebelum seorang shinobi mencapai level Genin, mereka mengemban pendidikan dulu di akademi. Nah, berikut ini di Naruto beberapa shinobi Genin abadi tapi kekuatannya luar biasa. Yang pertama, Make Dai. Dia adalah ayah sekaligus guru dari Gai dan kreator baju training hijau yang sering dijadikan bahan ejekan dari para shinobi Konoha. Dai menghabiskan seluruh karirnya sebagai genin cuy. Karena itu banyak orang memandang rendah dirinya sampai akhirnya Dai mendapatkan julukan genin abadi. Sama seperti Gai, Rock Lee, dan Metali, dari kecil Dai nggak memiliki kemampuan spesial selain taijutsu dan juga nggak bisa menggunakan ninjutsu ataupun genjutsu. Tapi di sisi lain, tekadnya sebagai seorang shinobi luar biasa cuy. Dai selalu mengasah keahliannya dalam taijutsu, terus berlatih setiap malam, hingga dirinya mampu menguasai teknik terlarang Hachimon Tonko, dan mampu membuka sampai gerbang ke-8. Karena hal ini, tubuh Dai melemah, hingga dirinya nggak sanggup mengikuti ujian Chunin, dan hanya menjalankan misi ringan. Meski begitu, kemampuan Dai nggak bisa dianggap remeh. Di akhir hayatnya saat menolong tim Choza, Dai melindungi anak dan rekan-rekannya itu yang terdiri dari Gai, Genma, dan Ebisu. Saat berhadapan dengan 7 pendekar pedang Kirigakure, di situ Dai membuka gerbang ke-8 Hachimon Tonko dan berhasil membunuh 4 dari ke-7 pendekar pedang itu cuy. Gile banget kan? Sebagai ayah, pengorbanan Dai meninggalkan kesan yang mendalam untuk Gai. Dan Gai meneruskan keyakinan ayahnya untuk menjaga kemudahan spiritual seseorang dan juga untuk bertahan demi suatu tujuan. Kedua, Kabuto. Karena perang, sedari kecil Kabuto menjadi anak yatim piatu cuy. Suatu hari Kabuto ditemukan oleh Nona Yakushi dan dibawa ke panti asuhan di Konoha. Lalu karena suatu alasan, Kabuto banyak menghabiskan waktu sebagai mata-mata, sehingga dirinya nggak pernah mengikuti ujian Chunin sampai akhir. Akibat terlalu mendalami sebagai mata-mata, Kabuto melupakan jati dirinya dan mengikuti Orochimaru, serta mempelajari banyak jurus terlarang. Sepeninggalan Orochimaru, Kabuto berhasil menggunakan semua hasil percobaan Orochimaru, hingga membuat dirinya bisa menguasai Sage Mode Ular dan membangkitkan pasukan Edo Tensei di Perang Dunia Shinobi keempat. Cukup merepotkan ya kan? Siapa sangka kalau Kabuto bisa sejauh dan sekuat itu. Di akhir hayatnya, pada PDS keempat, Kabuto disadarkan Itachi yang menggunakan Jutsu Izanami, sehingga Kabuto mengingat kembali jati dirinya dan kembali mengabdi pada Konoha cuy, terutama sebagai pengasuh panti asuhan di Konoha. Sampai saat ini, Kabuto masih hidup di era Boruto. Ketiga, Sasuke. Sampai era Boruto, Bang Toyib masih seorang shinobi genin Konoha cuy. Walaupun secara kekuatan yang nggak perlu dijelasin, kalian pasti udah tahu sekuat apa Sasuke. Madara mah lewat cok. Ya dari kecil dulu demi mengejar impiannya dan membunuh Itachi, Sasuke pergi meninggalkan Konoha saat masih genin dan berguru sama Mami Orochimaru. Itu sebabnya Sasuke masih genin hingga saat ini. Setelah kembali mengabdi pada Konoha dan menjadi pahlawan bersama Naruto di perang, mungkin Sasuke beranggapan kalau tingkatan shinobi bukanlah segalanya. Secara siapa sih yang butuh gelar kalau sudah menguasai jutsu-jutsu kuat seperti Rinnegan cuy. Tapi saat ini kasihan banget nasib Bang Toyib di Boruto to Blue Vortex. Udah di nerf abis, gak punya lagi Rinnegan, sekarang malah jadi pohon. Senasib sama Pak Kades. Keempat, Naruto. Sama kayak Sasuke, Hokage kesayangan kita ini juga genin abadi. Naruto bahkan pernah mengakui di depan Iwabe, Denki, dan Metali kalau dia masih genin. Dalam ujian Chunin pertamanya, Naruto nggak sukses karena Konoha kena invasi oleh desa Suna dan Mami Orochimaru. Setelah itu, Naruto yang masih genin bertekad ingin membawa Sasuke kembali. Tapi sebelum itu, Naruto harus jadi lebih kuat dulu. Karena itu, Naruto berlatih sama Jiraiya selama kurang lebih 3 tahun, meninggalkan Konoha dan ikut Jiraiya. Akibatnya, Naruto ketinggalan sama teman-temannya yang telah jadi Chunin. Bahkan saat itu, Shikamaru dan Neji udah jadi Jonin cuy. Setelah kembali ke desa pun, Naruto langsung terlibat banyak konflik. Mulai dari menyelamatkan Gaara, melatih Rasengan baru, kematian Jiraiya, invasi Pain, sampai pada akhirnya Perang Dunia Shinobi keempat. Di cerita resmi, Naruto nggak pernah sempat lagi ujian Chunin. Ada sih filler yang memperlihatkan Naruto dan Konohamaru ikut ujian Chunin, tapi Sage Mode dilarang. Akhirnya Naruto didiskualifikasi karena nggak sengaja pakai Sage Mode. Kocak dah Pak Kades. Yang terakhir, Boruto.
Memang sih ceritanya masih berlanjut hingga sekarang, tapi ini nggak menutup kemungkinan Boruto bernasib sama kayak bapak dan gurunya cuy. Apalagi sekarang Boruto meninggalkan desa karena ulah Kawaki, dan secara nggak langsung menjadi Nukenin alias shinobi pelarian. Kemungkinan Boruto juga udah nggak memperdulikan pangkat shinobi dan sibuk menyelamatkan dunia cuy. Soal kekuatan nggak perlu dipertanyakan, udah jelas Boruto kuat banget dan akan semakin kuat ke depannya, walaupun nantinya dia tetap menjadi genin abadi. Oke cuy, itulah beberapa shinobi genin abadi di Naruto dan Boruto yang kekuatannya luar biasa. Kita ketemu di next video. Make a statement, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness.